Selamat malam Emir. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan malam ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dulu punya pengalaman yang sangat buruk. Bagaimana ceritanya, Mas? Saya itu dulu jadi korban bully semasa SMP dan SMA. Jadi dulu saya sering bawa boneka karena saya memang suka sekali dengan boneka tersebut. Dan boneka itu sangat sekali punya cerita. Boneka apa ya? Bonekanya itu sangat lucu. Oke. Dulu saya juga suka sangat dengan sekali boneka ya. Dan saya sering dikata-katai suka bawa boneka. Dan sampai sekarang pada saat saya lulus SMP itu saya sering membawa boneka ke sekolah. Dan di SMA itu saya juga dikata-katain. Saya banci dan juga hampir pernah dipukuli oleh kawan saya. Oke. Ada cerita apa dengan boneka itu sampai harus dibawa terus? Jadi bonekanya itu memang benar-benar sangat lucu. Dan sejarahnya itu boneka tersebut buatan dari seseorang yang mana boneka tersebut dikasih ke saya sebagai oleh-oleh. Jadi bonekanya itu saya sering bawa kemana-mana dan saya suka sekali dengan boneka tersebut sampai saya suka memeluknya. Oke. Sampai sekarang boneka itu masih sering dibawa? Iya, masih ada. Dan masih sering dibully? Dan masih dibully. Dibulinya seperti apa ya? Saya sering dikata-katain suka bawa boneka dan banci. Oke. Jadi maksud dan tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Emir? Jadi saya ingin menghilangkan sosok wanita yang seperti menyerupai warna hitam itu, yang mana dia berpakaian hitam dan seram, dan saya ingin agar saya tidak melihatnya lagi. Itu datangnya sejak kapan? Pada saat saya waktu kelas 3 SD, dia ada. Dia selalu mendatangi saya. Dan SMP serta SMA, saya selalu dihantui oleh sosok wanita tersebut. Jadi saya kurang tahu sosok wanita itu tujuannya apa, saya masih belum tahu. Ada sempat terasa sakit hati nggak dengan orang yang ngebully itu? Iya, saya sangat sakit hati. Dendam? Sangat dendam. Apa yang Anda lakukan? Jadi, saya pergi ke orang pintar. Dan setelah itu, dia memberikan saya sebuah buku catatan hitam dan sebuah tanah kuburan. Catatan itu yang mana adalah sebuah catatan yang saya harus menulis sebuah nama yang mana salah satu dari mereka harus saya bunuh dengan senjata yang saya punya sekarang. Jadi senjata tersebut memang diberikan dari orang pintar tersebut. Anda lakukan tuh? Iya, saya Anda lakukan. Tidak sempat saya bunuh, tapi saya waktu itu hampir membunuh mereka. Dan senjata itu saya pergunakan hanya untuk menyakiti mereka, tidak sampai terbunuh atau tertusuk vitalnya. Menyakitinya seperti apa ya? Jadi dari belakang saya pukul mereka di bagian leher dan di bagian belakang badan mereka saya tebas, tapi tidak sampai menusuk alat vital. Baik. Dan sosok yang mengikuti itu setelah Anda melakukan itu, pemukulan dan lain-lain? Iya. Setelah datang ke seorang dukun itu? Iya. Dia selalu menghantui saya. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menghilangkan sosok yang sering menghantui dan mengganggu itu. Ya. Kami akan ajak langsung Mas Emir bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Emir mendiami rumah nomor 27 dengan tanggal lahir 25 November 1993. Saya melihat masa lalu Emir penuh dengan siksaan dan hinaan. Batin Emir yang disiksa
dipengaruhi oleh teman-temannya. Saya melihat siksaan yang ada dirinya berubah menjadi penuh dendam. Masa lalu yang sulit membuat ia ingin berubah keadaannya. Saya merasakan ada seseorang yang senang atas penderitaan Emir di masa sekarang. Sosok itu yang kini hadir di belakang tubuh Emir. Saya mendengar suara ketawa kuntilanak. Dahsyat sekali. Suaranya ada di pinggir kiri saya. Yang di kanan saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Emir, dengan tanggal lahir 25 bulan 11 1993 dan nomor rumah 27. Iya, benar. Emir sering bawa boneka sejak kecil sampai Iya. besar dan akhirnya itu membuat dia sering dibully. Iya. Sakit hati dan dendam datang ke orang pintar, ingin menyakiti dan membalas bulian mereka dengan membunuh. Dikasih sebuah catatan hitam dan Iya. juga sebuah senjata. Iya. Senjata itu digunakan untuk menyakiti orang-orang yang pernah ngebully. Iya. Tapi sejak saat itu ada sosok yang datang sering menghantui. Benar. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya menghilangkan gangguan-gangguan itu ya. Kalau tadi saya sempat mendengar statementnya Anda bahwa suka dengan boneka. Iya. Saya juga suka boneka. Dan menurut saya sih wajar-wajar aja ya. Biasa aja sih. Jika oke, saya pengen boneka saya Dua buah. dua buah. Dua boneka. Baiklah, ini koleksi Sepasang saya. boneka. Dia bisa kelihatan nggak ya? Iya. Aku kelihatan lah ya, whatever lah. Intinya ini udah ada soul and spirit. Jadi saya ngerasa kalau ada apa-apa saya berbicara dengan boneka. Dan orang yang bully saya rasa biarin aja. Namun ada yang berbeda di sini, Emir. Kamu kok tadi sempat mention bahwa harus membunuh atau mencelakai orang. Saya sebenarnya ada niat untuk dari awal. Ah, Tapi saya hanya menyakiti mereka saja dengan sebuah senjata tersebut. oke. Dan boneka hari ini menemani saya karena saya agak insecure dengan hari ini karena ada kata-kata yang mungkin saya takut seperti itu. Apa tadi dia bilang benda tajam ya? Ada Iya, senjata. senjata benar. Senjata. Iya. Jaga saya. Ah, Emir sendiri kalau ngeliat bonekanya Roy seperti apa perasaannya? Ya. Saya melihat bonekanya Mas Roy ya, yang perempuan itu. Saya rasanya ingin memeluknya. Oke. Yang dibawa, diambil, Iya, dipeluk. diambil, dipeluk, dan juga dibawa kemana-mana sebagai teman bermain saya pada saat saya kesepian. Cuman bermain. Iya. Tapi agak ini sih, walaupun saya suka-suka boneka juga, saya nggak bawa-bawa boneka setiap hari sih. Ya itu dia melakukan itu karena dia dipengaruhi sosok gaib atau memang personalitinya emang suka dengan boneka, Roy? Ada campuran gaibnya juga sih sebenarnya. Oh, Itu yang saya rasain. oke. Kamu mau coba pegang? Iya, saya mau coba pegang. Tapi jangan diremet ya. Iya. Boneka ini dibeli oleh papa angkat saya, Om Freddy, di Bali waktu itu. Sepasang. Dan apa yang kamu rasain? Saya sangat merasa Nyaman. saya ini ditemani oleh boneka ini saat bermain. Dan saya merasa dia ini berbicara. Peluklah saya serat mungkin,
tapi jangan sampai hancur karena dibuat dengan sepenuh hati. Kamu nyaman dengan wanita ini? Iya, saya sangat nyaman. Nyaman ya. Nyaman sekali. Oh, belum. Mau coba peluk kah? Serem sih, jangan deh. Jangan Nanti melepak lagi. terkenal lagi.